Halo Sobat Pams, kembali lagi di Roni Times. Saya Danang di sini. Untuk tema kali ini kita akan membahas Timnas U17 atau Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November 2023. Dan di sini kita sudah ada Saudara Wildan, Saudara Farel, dan Saudara Kevin. Kita mulai dari Mas Wildan dulu. Apa yang harus disiapkan oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia ini? Ya, selamat. Itu yang disiapkan tuh harus mulai dari pemain ya. Pemain, terus dari segi pelatih juga. Pelatih kan sudah ditentukan ya. Dari pelatihnya Bima Sakti kan ya. Iya. Ditentukan. Kita itu di satu grup dengan Panama, Ekuador, sama Maroko. Nah, untuk di grup itu di grup mana? Nah, itu ada di grup A kita itu. Oke, Indonesia itu berada di grup A sebagai selaku tim tuan rumah atau sebagai. Nah, sebelumnya itu kan Maroko, Ekuador sama Panama kan pernah masuk ke slot Piala Dunia U17 juga, mempunyai latar belakang juga, pernah ikut serta. Terus untuk Ekuador itu nggak salah itu pernah masuk ke 16 besar. Terus kalau nggak salah Maroko atau Panama itu juga pernah ikut juga di 16 besar. Nah, Indonesia sendiri kan belum pernah, baru pertama kali ini sebagai tuan rumah U17 juga. Pertama kali dan langsung menjadi tuan rumah gitu ya? Ya, langsung dari tuan rumah. Oke. Dilihat dari tim-timnya itu tim-tim besar semua antara tiga itu ya. Jadi Indonesia, waduh, kayak baru pertama kali. Mungkin dari pelatihnya itu menurut Anda cocok nggak sih, Mas? Kalau menurut pendapat saya sendiri ya, iya, itu tuh ya gimana ya, Bima Sakti sendiri kan pernah melatih juga timnas-timnas sebelumnya, tapi kan hasilnya kurang memuaskan. Pernah melatih tapi kurang memuaskan. Tapi kalau menurut saya sendiri, Bima Sakti itu ya udahlah, ya udah. Kalau sudah dipilih dari PSSI kan juga sudah ditunjuk juga dari ketum PSSI juga. Mau gimana lagi ya udah. Memang kita di satu grup yang tim-tim kuat dan punya pengalaman yang sangat bagus juga. Kita juga belum pernah. Ya kita kemarin kan U17 pernah ikut uji coba di luar negeri ya, melawan klub-klub di luar negeri juga. Kalau Farel, bagaimana Farel pendapatnya tentang U17 ini, Farel? Kalau menurut saya sih, ya pesan bagi saya kalau untuk Timnas Indonesia ini sebuah tantangan besar kan, karena baru pertama kali dan langsung jadi tuan rumah juga. Jadi bakal susah tapi harus tetap optimis sih. Kevin? Kalau saya sih optimis ya, Indonesia bakal melaju jauh gitu. Apalagi kita tuan rumah, pasti kita punya optimis yang besar. Kita main di kandang sendiri, kita main di rumah sendiri. Kita pasti didukung oleh pendukung-pendukung kita sendiri. Oke. Walaupun lawannya agak ngeri-ngeri juga sih ya. Agak berat dari ketiga itu berat. Ya. Panama uji coba lawan Bayangkara U17 itu menang besar itu 10-0. Oh iya. Jadi ya U19. Bayangkara U19. Oh iya, U19 ya. U19. Menang besar 10-0, tentu itu bukan lawan sembarangan dong. Iya. Iya. Kita juga walaupun kita optimis, tapi kita tidak boleh anggap remeh lawan-lawan kita. Pasti. Ya pasti. Wajib ya. Tapi dengan track record pelatih Bima Sakti, apa yang diragukan dari pelatih itu, Mas Wildan? Kalau menurut saya sih ya, yang diragukan menurut saya itu kurang jam terbang aja untuk melatih di timnas. Dan apalagi ini kan lawannya bukan Asia, kan dunia kan ini. Iya, dunia. Apalagi mempunyai track record bagus kan lawan kita di grup A ini. Iya. Ya saya sih mengharapkan kalau bisa itu minimal tuh ya lolos dari grup peringkat 2 gitu lah. Minimal lawan Panama itu sama draw, terus lawan Maroko draw, atau enggak jangan pernah kalah lah gitu minimal. Terus kalau dari segi permainan saya berharap tuh bisa dilihat di lapangan, enak dilihat tuh. Enggak banyak long ball, terus umpan belakang long ball lagi ke sayap, terus sayap lagi. Harus ada
kombinasinya umpan 1-2 terus belakang langsung naik lagi. Harus ada strategi yang bervariasi gitu ya. Variasi seperti itu. Saya harapnya seperti itu. Oh iya teman-teman, kita lupa ngenalin nih Mas Wildan ini siapa, Farel ini siapa, Kevin ini siapa. Untuk Mas Wildan ini selaku penggiat timnas di Indonesia yang cukup tahu lah, ngerti lah tentang perkembangan timnas di Indonesia ini. Dan Farel sebagai peminat yang apa ya namanya, belum expert banget lah, belum tahu banyak tentang timnas itu. Ya kan? Saya ingin mencoba tahu. Oke, ingin mencoba tahu. Ya. Dan si Kevin ini penggiat Liga Inggris. Khususnya untuk MU, dia penggemar MU. Ya, begitu. Kalau coach MU dimanapun kalian berada, tetap semangat jadi fans MU. Tetap semangat ya. Berat. Oh iya. Kita lanjutkan lagi ke topik yang tadi. Kalau misalnya timnas U17 ini tidak lolos di grup A, apa tanggapan kalian? Dimulai dari yang paling kanan dulu. Ya kalau bagi saya tanggapannya ya udahlah. Itu kan memang ajang kita pertama kali kan di U17. Kalau misalnya kita nggak lolos ya udah, itu buat pengalaman saja. Kita tuh pernah mengikuti kejuaraan di U17 ini. Sebagai kita kan kita pernah melawan Panama, Maroko, Ekuador. Bagaimana permainannya mereka saat kita digempur atau kita saat melawan di lapangan itu. Oke. Itu. Jadi nggak masalah kita bermain melawan 3 yang terbesar ini ya. Walaupun kita kalah, seenggaknya kita pernah melawan ini dan kita mendapatkan pengalamannya. Pengalaman. Oke. Farel, bagaimana Farel? Yang pasti sedih sih ya. Cuman sedih, cuman iya. Tapi kan mau gimana lagi, namanya juga takdir kan. Tapi tetaplah harus optimis dan maju terus, semangat terus. Dan untuk penggemar timnas dimanapun Anda berada, kalian harus tetap semangat mendukung timnas. Yang Untuk pasti. Kevin. Kalau saya, kalau nanti timnas nggak lolos, ya mau gimana lagi? Lawan kita juga bukan lawan yang kaleng-kaleng kan? Iya. Lawan kita berat-berat. Walaupun lawan kita itu bukan dari Eropa ya, dari Amerika dan juga dari Afrika, tapi kualitas mereka juga bagus. Mungkin bisa dibilang di atas kita. Iya. Dengan track record yang sebelum-sebelumnya itu kan. Ya kalau misalkan nggak lolos, ya itu sih. Kita kan bisa dapat pelajaran-pelajaran dari tim-tim lawan-lawan kita. Ya, bisa dapat pengalaman dan mungkin bisa menjadi batu loncatan gitu kan bagi generasi selanjutnya. Ya, tapi saya tetap berharap Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Bisa bermain bagus lah. Ya benar yang dikatain Mas Wildan. Permainannya itu bisa enak dilihat dah, jangan kebanyakan long ball, crossing gitu, lari-lari. Lebih berani megang bola, lebih berani menguasai jalannya pertandingan. Oke. Seperti itu. Apa sih strategi yang cocok diterapkan di timnas U17 ini khususnya untuk tim Indonesia gitu? Dari semua antara 3 ini siapa yang mau jawab duluan nih? Ya kalau saya sih ya strateginya tuh bermainlah seperti apa yang Sintayong pernah melatih di timnas U19, U23 sama senior. Pemainnya itu lebih enak dilihat, bermain umpan bola, terus nggak banyak long ball lah sepertinya. Ya misalnya bermain di sayap susah ditembus, ya bermainlah di tengah gitu, terus saling mengumpan aja lah, jangan banyak pemain membuang bola, terus jangan terlalu banyak menguasai bola sendiri, sering-sering umpan 1-2 seperti itu. Jadi antara pemain itu tidak boleh egois lah ya, harus saling kerjasama. Misalnya sudah di kotak 16 besar, kotak penalti itu ya harus eksekusinya tuh harus yakin, harus yakin, harus benar-benar matang gitu ya. Harus benar matang. Umpan bola, sepakan juga, tendangan bebas dari tendangan pojok juga. Ya. Tapi untuk strategi itu kan kita bisa mengcopy dengan strategi pemain luar gitu.
Dan kita harus sering-sering bertanding pertandingan persahabatan mungkin kayak yang sebelumnya kan, tapi yang mungkin sebelumnya bukan U17 kan, lawan Argentina itu. Tapi kalau misalnya U17 kita disandingkan atau dilawankan dengan pemain-pemain luar, itu terobosan yang bagus bukan sih Mas? Ya bagus itu, karena kan itu kombinasi segi kan, dari segi pengalaman pemain luar juga ada kombinasinya, malah bagus. Saya sih sangat setuju sih untuk naturalisasi keturunan ya. Iya. Itu saya sih lebih setuju sih. Oke. Kalau dari dua ini apa yang harus dikaji lagi atau diamati lagi dengan U17 ini, dengan strateginya, dengan taktiknya, dan mungkin dengan pelatihnya yang strateginya minim strategi atau kurang strategi, apa yang harus diasah lagi gitu loh? Kevin apa saya dulu? Mungkin kalau dari saya itu yang pernah tadi saya bilang, harus berani menguasai bola ya. Terus jangan takutlah sama lawan-lawan kita, walaupun bisa dibilang lawan kita itu di atas kita, tapi jangan takut buat lawan-lawan mereka gitu. Kita harus berani megang bola, harus berani passing. Mungkin kita pemain Indonesia kan pasti lebih unggul dari kecepatan ya, lebih unggul di kecepatan. Mungkin kita juga bisa mengandalkan kecepatan kita itu. Jadi kita harus pemain U17 ini harus berani mengambil keputusan. Iya. Oke. Harus berani nusuk-nusuk juga tuh dari sayap-sayap kita. Jadi nggak usah ragu lah ya. Iya. Oke, kalau Farel? Kalau saya sih lebih kayaknya timnas U17 itu ada potensi buat main passing-passing kayak dulu itu waktu zamannya Messi masih di Barca. Ya. Itu kan main tiki taka. Ya, itu kayaknya bagus kalau misalkan dari segi pengetahuan awam nih, orang awam kan ngelihat timnas tuh gimana. Nah, kayaknya bagus, jangan kebanyakan long pass lah. Banyak yang kepotong di situ. Iya sih. Chance untuk long passnya itu kan kadang meleset, kadang enggak gitu ya. Tapi Messi kebanyakan diem di satu tempat itu, kayak parking bus lah istilahnya. Ya tapi kan si partnernya Messi kan ngerti apa yang harus dijalankan. Kayak contohnya kan itu waktu partner sama Neymar sama satu lagi siapa itu, Luis Suarez kan. Iya. Nah itu kan yang dua kan masih paham sama permainannya. Sedangkan timnas U17 menurut saya satu sama lain belum sama paham lah. Belum chemistry-nya belum nyatu lah ya. Belum gitu nyatuin chemistry gitu. Oke. Ngomongin tim luar. Mungkin seru ya ngomongin tim luar.